Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ketemu dengan saya lagi di mata kuliah teknik digital ya. Oke, jadi nanti mungkin untuk sistem komputer mungkin akan ketemu dengan saya itu 3 kali. Ya. Sorry, yang pagi juga sama 3 kali. Cuma nanti untuk yang kelas berikutnya mungkin nanti kalian akan gabung dengan SI sama TI. Gitu. Nah untuk yang teknik digital ini nanti gabung dengan kelas pagi. Jadi nanti kelas pagi sama sore nanti masuk di teknik digital, gitu ya. Oke, nah sekarang nah ini Rudi udah masuk nih, udah mulai masuk. Jadi Ardina, videonya dihidupkan tolong supaya bisa lihat teman-temannya. Ardina, videonya di on kan ya? Ardina. Rudi juga. Nah, oke, udah nih. Oke. Suara saya kedengeran ya, Rudi? Suara saya kedengeran, Rudi? Kedengeran? Oke, kita mulai ya. Oke, sambil nunggu teman-temannya masuk, ini saya mulai saja. Jadi, oke, kita mulai di perkuliahannya. Oke, jadi materinya yaitu tentang teknik digital ya. Oke, teknik digital itu nanti sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas. Nah, ini pengalaman mungkin saya sudah sampaikan kemarin, mungkin nggak usah. Ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung WA saya saja, tidak apa-apa. Oke, nah sekarang kita masuk ke penilaiannya saja. Nah untuk penilaiannya saya bagi jadi 3, yaitu nanti ada mites 35%, UAS-nya 35% sama tugasnya 30%. Diharapkan nanti apa namanya tugasnya sama ikut ujian itu insya Allah nilainya aman nanti. Oke, nah sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Sekarang kita masuk ke pendahuluan ya. Oke, sebelum kita masuk ke teknik digital, kemarin saya sudah semester kemarin itu saya sudah menjelaskan sedikit teknik digital di mata kuliah matematika diskrit. Nah, cuma nanti untuk teknik digital itu nanti lebih spesifik ya. Kenapa lebih spesifik? Nanti kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan teknologi digital saat ini. Oke, jadi teknologi digital saat ini itu digunakan dan kalian bisa tahu caranya. Oke, nah ini adalah teknik digital. Selanjutnya, nanti sebelum kita masuk ke dalam apa namanya materinya, kalian harus tahu perbedaan antara analog sama digital. Kira-kira ada yang tahu perbedaan analog sama digital? Sudah. Oke, gini aja. Kalau kita analogikan, jam analog sama jam digital, itu perbedaannya pada apa? Petunjuknya, Pak. Apa? Arah tunjuknya mungkin, Pak. Arah tunjuknya bagaimana? Kartu digital biasanya angka-angka gitu. Kalau analog ya detikan jarum dinding, Pak. Oke, nah terus mungkin gini aja, weh. Kalau analog itu berarti bagaimana cara membaca jamnya? Jam analog, jam dinding. Cara membaca jam dinding, Bi? Berarti kan kamu harus tahu arah jarum jamnya, terus menitnya berapa kan, sama detiknya kan, baru kita bisa membaca jam analognya. Nah, sedangkan jam digital itu sudah keluar langsung angkanya. Kamu tinggal membaca angka yang tertera pada digitalnya. Berbeda kalau kita menggunakan jam analog. Jam analog itu berarti kamu harus membaca jarum pendeknya di angka berapa, jarum panjangnya di angka berapa. Nah, itu kamu harus tahu satu-satu. Nah, itu contoh perbedaannya. Tapi kalau dalam unsur teknis, analog itu dia terjadi karena unsur alam. Nah, mungkin istilahnya itu semua besaran analog itu terjadi karena alam. Atau istilahnya terjadi pada kondisi alam. Contoh tegangan. Tegangan itu dia analog. Kenapa? Karena hanya terjadi pada listrik. Nah, terus yang kedua ada suhu. Suhu itu terjadi karena mungkin adanya panas, dingin. Nah, itu karena faktor alam. Oke. Dan kecepatan. Kecepatan itu juga termasuk faktor alam. Istilahnya kita berjalan,
terus berapa semakin cepat apa semakin lambat. Nah, itu karena faktor-faktor yang sudah terjadi secara alam. Nah, jadi semua besaran-besaran alam itu rata-rata analog. Jadi makanya kita belajar semuanya itu dari analog. Bahkan penilaian manusia itu juga analog. Kenapa analog? Jenenge penilaian manusia itu istilahnya itu ada unsur menghargainya. Nah, kalau digital itu ya pilihannya dua saja. Kalau iya sama tidak. Jadi tidak ada ragu-ragu atau istilahnya setengah-setengah. Nah, itu istilahnya kalau digital itu ya kalau enggak 0 ya 1, ya apa tidak. Nah, kalau analog ya berarti kamu ada unsur ragu-ragunya. Nah, makanya semuanya berdasarkan alam itu sifatnya analog. Oke. Jelas ya berarti ya analog ya. Halo? Kok diam? Jelas ya? Jangan ngantuk lo ya. Sorry kok ngantuk. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke digital. Nah, tadi kita sudah belajar analog. Digital itu contoh yang kita gunakan itu pulsa, jelas. Pulsa itu dia menggunakan teknologi digital. Kenapa teknologi digital? Karena dia punya angka atau numerik yang bisa digunakan. Yang kedua ada 0 dan 1. Nah, ini kemarin kamu sudah belajar biner toh di semester 1. Jadi di mana 0 itu menunjukkan biasanya kalau dalam kondisi perintah itu tidak. Kalau 1 itu ya, atau mungkin 0 itu bisa dikatakan low dan 1 itu dikatakan high. Oke. Ini kok ada suara dangdut ki lagu ini boy. Nah, dimatikan ya. Oke. Selanjutnya. Nah, terus digital itu pasti ada unsur digit. Nah, digit itu kalau digunakan dalam bilangan desimal. Angkanya 0 sampai 1. Tapi kalau dalam digital itu dinamakan dengan bit. Atau berapa jumlah angka 0 dan 1 dalam sekumpulan angka. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus ada biner, ada bit, sama numerik. Jadi istilahnya adalah digital itu isinya kaitannya dengan 0 dan 1, terus bit, terus ada biner, ada numerik. Nah, itu jadi kita akan belajar satu-satu di sini. Oke, benarkah definisi tersebut tadi? Kira-kira benar nggak? Benar ya. Oke, jadi definisi tadi benar. Oke. Sekarang coba analog itu sifatnya adalah kontinu. Kontinu itu berarti ya tadi berubah-ubah. Nilainya itu dia berubah-ubah atau istilahnya itu berlangsung secara terus-menerus. Nah, sedangkan digital itu nilainya dia diskrit. Diskrit itu ya sudah ada pilihannya, sudah ditentukan. Nah, atau istilahnya tadi ada pilihan low sama high, 0 dan 1. Itu berarti cuma dua kemungkinan saja yang terjadi. Nah, jadi tahu perbedaan antara analog sama digital. Selanjutnya, nah ini, kalau kita membahas tentang analog sama digital, itu nanti kita juga akan tahu perbedaan mana sinyal analog atau kontinu sama sinyal digital. Ini sinyal kontinu. Kontinu itu istilahnya analog. Nah, jadi dia istilahnya dia akan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan diskrit, nah itu dia bentuknya seperti ini. Kalau nggak 0, pilihannya ya 1. Nah, kalau ini kan enggak kan? Ini kan nilainya bisa berubah-ubah. Nah, pilihannya banyak. Tapi kalau ini, pilihannya kalau nggak 0 sama 1. Kamu lihat di V-nya itu 0 sama 1 saja. Oke, nah sekarang saya mau tanya, ini sinyal apa? Analog apa digital? Ini yang digambar PowerPoint-nya. Analog apa digital? Analog. Kenapa analog? Yang atas dulu, yang atas analog apa digital? Yang atas itu kan ada dua toh. Yang atas analog apa digital? Yang atas itu digital ya. Kenapa digital? Pilihannya kan cuma dua kan di situ kan. Yang digaris titik-titiknya kan. Kalau enggak high sama low, tidak ada ragu-ragu, ya kan? Beda kalau yang bawah. Bawah ini ada nilai setengah. Nah, nilai setengah itu berarti istilahnya dia punya nilai ragu-ragunya. Nah, jadi maka nih biasanya kalau kita mendeteksi sinyal analog sama digital itu dari kondisi ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak ini sebelum ini sudah berapa orang yang sudah masuk?
Oke. Masih 12 orang ya ini ya. 12 orang ya, 12 orang nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deh, 10 deh. Ada 10 orang nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke. Kalau kita belajar diskrit, itu berarti ada kemungkinan besar sama salah. Benar apa salah? True atau false? Nah, dari nilai itu pasti kita akan belajar biner juga. Kenapa? Karena jenenge diskrit itu isinya biner. Nah, pilihannya 0 sama 1. Kalau kemarin kamu matematika diskrit itu belajar heksa, belajar apa jenenge desimal, ya kan? Belajar okta. Nah, jadi, tapi untuk teknik digital ini kita lebih belajar ke binernya, lebih cenderung banyak ke biner gitu. Makanya nanti jangan sampai lupa itu. Nah, ini contoh dari gambar struktur binernya. Pasti 0 dan 1. Oke, sekarang saya mau tanya, kenapa kok kita harus belajar digital? Kenapa? Kan sudah ada analog. Kenapa kok kita belajar digital? Kenapa? Kenapa belajar digital? Kenapa? Suara saya kedengeran toh? Kedengeran? Ya, Kenapa? Kenapa belajar digital? Kenapa? ZNP tahu? Nah, kalau belum, nah ini saya jelaskan lagi. Oke, keuntungan ya, kenapa kita belajar digital? Yang pertama itu perancangan digital itu lebih mudah, atau istilahnya lebih mudah dilakukan daripada kalau kita menggunakan analog. Nah, kenapa lebih mudah? Jelas, komponennya itu terdiri dari switch on sama off. Coba kalau on off-nya itu ada banyak pilihannya. Ada 0, ada setengah, ada 1/4, ada 3/4, ada 5/4. Nah, kan banyak kan pilihannya. Tapi kalau pilihannya cuma 2, on sama off, ya nggak bakal susah untuk dikerjakan seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan switch. Yang kedua, besar tegangan dan arus tidak dipentingkan ya. Kenapa tidak dipentingkan? Karena isinya itu selain kita memutihkan arus, nilainya itu tidak terlalu diabaikan. Jadi makanya istilahnya itu besar tegangan itu ya sama. Biasanya nilainya 5 volt sama 0 volt. Kalau 5 volt itu berarti nilainya 1, 0 volt ya isinya 0. Cuma itu saja. Terus yang ketiga, ada tegangan atau arus dan tidak ada tegangan atau arus. Nah, pilihannya cuma dua. Mau pakai tegangan atau arus, atau tidak ada tegangan atau arus. Jadi pilihannya cuma dua. Pasti yo istilahnya itu ya tidak bisa digonta-ganti lagi. Oke. Terus yang kedua, keuntungan yang kedua yaitu adalah penyimpanan informasi relatif mudah. Oke. Kenapa relatif mudah? Kan sekarang itu usungnya lagi menggunakan memori ya. Kalau kamu menggunakan jam analog itu tidak bisa untuk menyimpan memori. Nah, makanya kita butuh yang namanya digital supaya bisa mengakses memori. Oke, nah terus memori ini nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan informasi selama yang kita hendaki. Jadi informasinya itu bisa kita buat sendiri. Oke. Yang kedua, pengambilan informasi dapat dilakukan kapan saja. Kamu bisa melakukan informasinya itu kapan saja, mau dimanapun bisa, tanpa harus mementingkan waktu. Terus keuntungan yang ketiga, ketepatan dan ketelitian lebih tinggi. Nah, jelas ya, kenapa ketepatan dan ketelitian lebih tinggi? Karena membaca jam analog sama jam digital itu lebih enak menggunakan jam digital. Nah, jam digitalnya lebih enak. Oke, tak ada nih. Ini tak mute aja dulu.
Nggak ada suaranya, Pak. Imut nih. Kalau ini keluar, Kok mute semua? keluar ini. Udah keluar. Halo. Oke, keluar ya ini ya. Halo. Tadi kok mute semua ya? Oke. Halo. Oke, kita lanjut ke pada sistem digital. Ketepatan dan ketelitian didapat dengan menambahkan komponen yang sama. Jadi kalau pengen menambahkan komponen yang sama, biasanya sistem digital ini lebih teliti dalam pengukurannya. Nah, jadi kalau misalkan kita baca misalkan multimeter analog dengan multimeter digital, itu lebih enak menggunakan digital. Terus yang keempat, kerja rangkaian digital dapat diprogram. Nah, jadi sekarang itu rangkaian digital itu bisa diinjek suatu program. Kalau kita menggunakan analog itu tidak bisa kita program karena ya rangkaiannya itu saja. Oke, nah itu contoh dari keuntungan rangkaian digital. Terus selanjutnya, rangkaian digital lebih tahan terhadap draw. Draw itu istilahnya getaran atau istilahnya itu kalau misalkan ada guncangan itu lebih awet menggunakan digital daripada menggunakan analog. Analog itu ya kena goncangan itu langsung berubah. Jadi makanya tidak efektif menggunakan rangkaian analog. Terus terakhir, maaf Pak. Ya gimana? Baru hadir Pak. Siapa? Oh ya, Aldi Pak. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Keuntungan yang terakhir yaitu dimensi komponen digital makin kecil. Jadi perangkat-perangkat digital sekarang itu semakin kecil karena ada komponen-komponen IC-nya. Jadi IC itu istilahnya nanti komponennya juga akan membuat semakin kecil. Dulu kan komputer itu besarnya 1 lemari. Pertama itu. Habis itu semakin kecil sampai saat ini kondisi komputer sekarang. Nah, jadi bisa menggunakan IC itu tadi. Nah, makanya rangkaian digital itu lebih efektif untuk digunakan pada komponen-komponen yang kecil. Nah, itu contoh dari keuntungannya ya kalau kita menggunakan digital ya. Adakah kelemahan rangkaian digital? Ada, jelas pasti ada kalau kita menggunakan digital ya. Kelemahannya yang pertama, besaran alam umumnya merupakan besaran analog. Nah, tadi sudah saya sampaikan, semua besaran alam termasuk suhu, terus apa tadi ada kecepatan, itu semuanya analog. Nah, berarti tidak bisa menggunakan digital. Berarti kita harus konversi dulu atau kita ubah dulu besaran alamnya menjadi digital supaya bisa diolah. Contoh misalkan seperti inilah. Saya ngomong seperti ini dengan menggunakan mikrofon itu kan bisa disimpan kan? Daripada kalau misalkan dia menggunakan yang ngomong secara langsung. Kalau misalkan ngomong secara langsung, ya dia tidak akan menggunakan rangkaian digital. Kalau misalkan menggunakan rangkaian digital, ya berarti istilahnya dia tidak akan diolah informasinya. Nah, itu contoh dari kelemahannya rangkaian digital. Oke, terus yang kedua, manusia tanpa sadar itu melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai analog. Contoh kayak tadi. Berarti kan kalau misalkan manusia itu udah rasa sakit lah. Misalkan si Zian ini atau mangkat misalkan pas ujian tok. Meh tak KIE kasihan. Nah, ya wis tak kasih Kelakuan dia. C saja gitu. Nah, jadi istilahnya kelemahan dari analog seperti itu. Ada unsur kasihan. Nah, terus selanjutnya ini cepat saja karena sudah maghrib. Nopal tadi. Tahap awal dan tahap akhir dari rangkaian digital itu harus dirubah menjadi besaran digital. Nah, jadi nanti untuk merubah dari analog menjadi digital itu ada namanya alat analog digital conversion atau istilahnya ADC. Nah, ADC itu digunakan untuk merubah
dari analog menjadi digital. Nah, nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti saya akan ajari bagaimana cara merubah analog menjadi digital. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah ini untuk perdahulunya sampai sini dulu aja ya. Mungkin nanti minggu depan kita bahas ke udah ada ini. Udah ada ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, Ada yang mau ditanyakan? ya ini nanti di-upload di YouTube kan, Pak? Ya, di-upload di YouTube. Terus nanti jangan lupa absen disiapkan ya. Iya. Upload absen jangan tak jadi. Ulang lagi bisa nih, Pak? Ya. Nah. Jangan lupa absen disiapkan ya sebentar ini. Maghrib, Pak. Ini Mas Dengar aku, Mas. Alfi. Jangan lupa absen disiapkan ya. Nanti absen disiapkannya nanti kalau sudah saya upload di YouTube ya. Nanti kalau sudah saya upload di YouTube nanti kamu tinggal apa namanya absen disiapkan. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Sudah. Oke, Pak. Maghrib, ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Materinya sudah tak share belum? Materinya sudah tak share? Belum? Belum, Pak. Oke, nanti Belum. saya Belum. nanti saya share ya nanti ya. Saya share materinya di Classroom juga. Iya. Nah, terus iki kok Adina biasanya karo kayak sing Adita kayak. Apa, Pak? Ya, di Kita- rumah, Pak. Oh, di rumah. Kurian, Di Pak. rumah di sini, ya. Oh, ya. Oke. Terus nanti jangan lupa nanti absen disiakat kamu ketikkan nama kelas W wis ngono tok W ya. Nanti biar ada kehadirannya di situ di siakatnya. Oke, itu aja wis ini sudah maghrib. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.